Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya, Erwan Aditya Putra, kelas C8, ingin menjelaskan tentang tokoh inspiratif yang memiliki core values berakhlak. Di sini, tokoh yang saya ambil yaitu Bapak B.J. Habibie. Biografi beliau, nama lengkap beliau adalah Profesor Dr. Ing Haji Bahrudin Yusuf Habibie, lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Beliau meninggal di Jakarta pada tanggal 11 September tahun 2019 pada umur 83 tahun. Beliau adalah Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Sebelumnya, B.J. Habibie menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia ke-7 menggantikan Tri Sutrisno. Bapak B.J. Habibie menggantikan Pak Soeharto yang mengundurkan diri dari jabatan Presiden pada tanggal 29 Mei 1998. Bapak B.J. Habibie kemudian digantikan oleh Abdurrahman Wahid atau yang biasa kita kenal dengan Gus Dur, yang terpilih sebagai presiden pada tanggal 20 Oktober 1999 oleh MPR. Itu hasil MPR 1999 dengan menjabat selama 2 bulan dan 7 hari sebagai wakil presiden dan juga selama 1 tahun dan 5 bulan sebagai presiden. Bapak B.J. Habibie merupakan wakil presiden dan juga presiden Indonesia dengan masa jabatan terpendek. Selanjutnya, di sini saya ingin menjelaskan apa itu core values berakhlak. Berakhlak merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Adanya core values ASN ini sebagai sari dari nilai-nilai dasar ASN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dalam satu kesamaan persepsi yang lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh ASN. Core values yang pertama yaitu ada berorientasi pelayanan. Menurut saya, almarhum B.J. Habibie dalam core values ini dapat dilihat dari sosok beliau yang menjadi presiden dengan memberikan suatu perbaikan yang signifikan khususnya di bidang ekonomi setelah beliau menggantikan Bapak Soeharto. Dalam hal ini bertujuan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Dari situ kita bisa kita nilai bagaimana nilai berorientasi pelayanan. Selanjutnya ada akuntabel. Yang pertama yaitu tanggung jawab, merupakan perilaku beliau dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang harus ia lakukan, baik tugas terhadap Tuhan, negara, lingkungan dan masyarakat serta dirinya sendiri. Dari sikap tanggung jawab yang dimiliki setiap orang itu merupakan karakter dasar dalam hidupnya. Yang kedua yaitu tidak adanya kasus korupsi yang menyangkut beliau. Berarti beliau menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab. Itu merupakan salah satu akuntabel. Yang ketiga yaitu beliau juga tidak ada jejak penyalahgunaan wewenang jabatan. Dari 3 hal itu menggambarkan bagaimana core values akuntabel. Yang ketiga yaitu ada kompeten. Sifat beliau yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi serta keinginan selalu mau belajar, yang terbukti beliau meneruskan pendidikan hingga ke Jerman. Kedua, beliau berusaha semaksimal mungkin dalam melakukan perbaikan pada masa jabatan beliau. Yang ketiga, beliau juga membantu orang lain dengan membuat Yayasan Habibie Center. Dari 3 tersebut itu dapat menggambarkan bagaimana core values kompeten. Aspek selanjutnya yaitu ada harmonis. Beliau memiliki toleransi yang tinggi, dapat dilihat dari film biografi beliau yang menggambarkan beliau tidak pandang bulu dalam berteman dan menjalin hubungan di Jerman serta di Indonesia. Beliau juga memiliki sifat suka menolong orang lain serta membantu warga sekitar yang tinggal di dekat rumahnya. Ini membuat sistem yang harmonis. Aspek selanjutnya yaitu ada loyal. Dalam hal loyal ini beliau tidak perlu diragukan lagi karena beliau sempat ditawari menjadi warga negara Jerman, tetapi beliau menolak dan lebih memilih kembali ke Indonesia dan menjadi penasehat presiden pada tahun 1974. Beliau bahkan sempat menjabat sebagai direktur perusahaan pesawat di Jerman dan tetap ingin kembali ke Indonesia. Dengan alasan yang mendorongnya ialah tawaran tersebut yang menjadi penasehat merupakan kesempatan memberikan segala ilmunya untuk kemajuan bangsa. Dari core value selanjutnya ada aspek adaptif. Dari sifat adaptif
dapat dilihat bahwa beliau dapat tinggal di Jerman dan dapat menyesuaikan diri. Beliau juga melakukan inovasi dan mengembangkan kreativitas sehingga beliau sempat menduduki jabatan penting pada perusahaan di Jerman, yaitu perusahaan pesawat. Dari situ kita dapat melihat bahwa beliau dimanapun berada tetap dapat melakukan yang terbaik dengan menyesuaikan kondisi dengan baik. Core values yang terakhir ada kolaboratif. Di sini beliau mempunyai kontribusi yang besar dalam terjalin eratnya hubungan bilateral antara Indonesia dan Jerman. Ini dapat dijadikan poin bahwa beliau terbuka dalam kerjasama serta memberi kesempatan ke berbagai pihak dalam berkontribusi untuk memajukan NKRI. Di situ dapat kita nilai bagaimana kolaboratifnya. Selanjutnya, dalam hal ini dapat kita simpulkan bahwa beliau merupakan tokoh inspiratif yang memiliki core values berakhlak yang dapat kita jadikan contoh sebagai seorang ASN. Selanjutnya, komitmen diri dalam mengambil nilai positif sebagai ASN. Di sini saya mencantumkan beberapa, yaitu selalu memberikan pelayanan yang terbaik dalam membantu masyarakat, bertanggung jawab apa yang diperbuat, menuntut ilmu hingga akhir hayat, menjaga kerukunan antar masyarakat dan rekan kerja, selalu mementingkan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, dapat menyesuaikan diri dimanapun berada, dan yang terakhir tidak segan untuk bekerja sama dalam menuju kesuksesan. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.